Halo, nama saya Oki Elkanatamba dari kelas 06 TPLM 001 dengan NIM 2010 1145 0539. Baiklah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-10, saya akan membahas mengenai studi kasus. Dalam pertemuan ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk menganalisa software dan dapat merencanakan pembuatan proyek pada perangkat lunak dan juga pengembangan pada perangkat lunak. Nah, kita masuk ke pengertian rekayasa perangkat lunak itu sendiri, yang dimana adalah RPL merupakan proses analisis kebutuhan dan desain yang diinginkan pengguna. Dalam rekayasa perangkat lunak terdapat beberapa penilaian dasar yang dijadikan acuan pada pembuatan perangkat lunak. Antara lain yaitu yang pertama, perangkat lunak selalu diperbaiki secara berkala. Perangkat lunak dapat mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti apa yang diinginkan oleh user dalam penggunaan energi, dan penggunaannya harus efektif dan efisien, dan juga memperoleh kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Nah, untuk karakteristiknya sendiri pada perangkat lunak itu adalah yang pertama, perangkat yang dibangun oleh sistem logik dan bukan seperti hardware yang dibangun dalam bentuk fisik. Kedua, ada elemen pada perangkat lunak. Itu rekayasa tidak seperti hardware yang dibuat oleh pabrik. Dan yang ketiga, perangkat lunak tidak dapat dirakit. Adapun atribut yang terdapat pada pembuatan rekayasa perangkat lunak ada pemeliharaan, kemudian ada dapat diandalkan, efisien, dan kelayakannya. Kelayakan misalkan mudah digunakan, mempunyai tampilan yang bagus, dan sistem penyimpanan yang mencukupi. Nah, untuk jenis-jenis pada perangkat lunak itu sendiri, dilihat dari fungsinya, perangkat lunak dapat dikategorikan sebagai perangkat lunak sistem dan juga aplikasi pada perangkat lunak. Kemudian, manajemen proyek perangkat lunak. Dalam manajemen proyek perangkat lunak ada 3 fokus yang harus kita ketahui. Apa saja? Yang pertama itu ada manusia, people, masalah, proses. Nah, dari manusia kita menyiapkan kelompok atau tim perangkat lunak dalam membuat sebuah aplikasi yang tidak mudah dipecahkan. Masalah, ruang lingkup dan objektivitas harus ditetapkan mempertimbangkan pemecahan alternatif. Batasan dan tekniknya harus bisa diuraikan. Nah, untuk proses, wawasan yang luas bagi perangkat kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian proses pada manajemen proyek merupakan hal utama dalam pembuatan suatu perangkat lunak yang dalam skala besar. Nah, kita masuk ke teknik model pengembangan. Pengembangan perangkat lunak adalah istilah dalam dunia teknologi yang mempunyai arti sebagai sebuah rangkaian aktivitas dalam melakukan sebuah perancangan, penerapan, dan membuat fungsi yang ada pada perangkat lunak bekerja dengan baik. Maka dari itu, pengembangan perangkat lunak dapat disimpulkan merupakan pengembangan secara teratur untuk membuat fungsi sebuah program agar pengguna lebih mudah dalam melakukan pekerjaan pada sebuah komputer. Kita masuk yang ketiga, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah langkah menentukan suatu gambaran pada pengembangan perangkat lunak sehingga menghasilkan apa yang diinginkan user pada perangkatnya. Nah, analisa kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas penting dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Analisa kebutuhan ini sendiri terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi, dan review. Untuk identifikasi masalah merupakan proses di mana seorang analis memecahkan sebuah masalah yang terjadi pada pengembangan suatu perangkat lunak sehingga dapat ditentukan siapa pengguna yang akan memakai perangkat lunak,
menentukan perangkat lunak akan digunakan di mana. Nah, kemudian yang kedua, evaluasi dan sintetis. Pada tahap evaluasi dan sintetis ini, pada pengerjaannya dijadikan satu pelaksanaannya dengan pemahaman masalah. Kemudian yang ketiga, definisi kebutuhan perangkat lunak. Dalam mengerjakan identifikasi pada kebutuhan user, informasi yang didapat belum begitu tersusun. Setelah itu, user akan memberitahu apa yang diinginkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah digunakan. Kemudian kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, untuk menentukan kebutuhan pada perangkat lunak, pengembang harus melalui proses analisa pada kebutuhan perangkat lunak. Analisa perangkat lunak adalah langkah pertama dari proses pengembangan perangkat lunak. Proses ini akan membuahkan hasil spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan, agar lebih mudah dalam menganalisa kebutuhan pada perangkat lunak. Mungkin sampai di sini materi pertemuan yang ke-10. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.